salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini sangat bersuka cita saudara bisa berjumpa lagi dalam program podcast GPD Eklesia Karamulya segmen Rahasia. Renungan Harian Eklesia. Saudara, mari beri waktumu 5 menit saja untuk kita memperhatikan ayat kebenaran firman Tuhan. Tentunya dalam tema-tema menjelang Jumat Agung dan Paskah. Mari kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 28. Firman Tuhan mencatat, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, di saat Via Dolorosa, di saat Yesus sudah dicambuk, Yesus harus memikul salib ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Sebuah bukit menjadi tempat hukuman terberat bagi para kriminal waktu itu. Dalam tangisan Putri Sion, mereka menangisi Yesus, penderitaan yang dialami Yesus. Dalam penderitaan itu mereka memperhatikan Yesus sudah banyak luka cambuk, luka tusuk, bahkan mahkota duri. Dalam dia memikul salib itu, perempuan Yerusalem menangisi Yesus dengan tangisan yang begitu sedih. Tetapi apa respon Yesus melihat mereka sedang menangisi Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa itu? Yesus katakan, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Putri Yerusalem menggambarkan gereja di masa kini. Putri Yerusalem menggambarkan engkau dan saya. Saudaraku, banyak orang bereforia, banyak orang meresponi bagaimana Yesus disalib dengan tangisan mereka. Tetapi sebenarnya bukan Yesus yang patut kita tangisi. Yang patut kita tangisi adalah keluarga kita. Suami, istri, anak-anak yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin belum bertobat. Ada sebuah keselamatan yang ditawarkan, yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Yesus sudah mati bagi engkau dan saya, menjadi domba Paskah, berkorban sampai mati di kayu salib. Sebuah keselamatan yang luar biasa, yang pasti engkau dan saya miliki jika engkau percaya. Yang perlu kita tangisi adalah keluarga, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka yang belum memberikan diri mereka untuk Tuhan. Sehingga keselamatan itu tidak datang kepada mereka. Banyak orang menyia-nyiakan waktu mereka, menyia-nyiakan hidup mereka, menyia-nyiakan kesempatan yang begitu banyak diberikan untuk mereka terima Yesus dan menerima keselamatan. Tetapi banyak orang menyia-nyiakan itu, bahkan sampai ujung hidup mereka, mereka tidak menghargai itu, sehingga mereka tidak menerima keselamatan itu. Sehingga Yesus katakan, "Hai putri Yerusalem, engkau dan saya, gereja Tuhan, masih adakah mereka seisi rumah kita yang belum kenal kepada Tuhan? Masih adakah mereka yang begitu dekat dengan kita belum mengenal Tuhan? Engkau putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara, keselamatan sudah Yesus kerjakan tuntas di kayu salib. Tinggal kita, bagaimana kita menyelesaikan perjalanan hidup kita bersama dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita sampai tuntas menyelesaikan iman kita sampai akhirnya, sehingga di ujungnya Yesus menanti kita. "Sabarlah engkau, hai hambaku yang baik dan setia." Perlu kita meneladani Yesus, menyelesaikan tugas sampai selesai, bahkan sampai mati di kayu salib. Apapun harganya, tubuh dan darahnya dikorbankan, darahnya tercurah untuk keselamatan engkau dan saya. Sebuah keselamatan yang sangat berharga. Bahkan Petrus katakan, keselamatan yang kita terima, saudaraku, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan tebusan seperti cara dunia, tapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Dari kehidupan kita yang kita warisi, kehidupan sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ada cara hidup yang kita warisi yang sia-sia, cara hidup yang kita warisi yang tidak membawa keselamatan sama sekali. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, keselamatan Yesus kerjakan tuntas, sempurna, dan selesai.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan, sebagai putri Yerusalem, kami menangisi diri kami sendiri dan keluarga kami. Ada banyak mereka Tuhan yang belum mengenal Engkau. Hamba berdoa kepada Tuhan buat para pendengar yang mengambil bagian dalam renungan ini. Kalaupun mereka Tuhan sedang berdoa untuk suami yang belum mengenal Engkau, untuk istri yang belum bertobat, untuk anak-anak yang masih melupakan Tuhan, untuk keluarga yang masih menyia-nyiakan waktu mereka. Tuhan, jangan sampai terlalu terlambat. Bapa, kami berdoa, biarlah mereka Tuhan tarik dengan cara-Mu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada keselamatan yang sempurna yang Yesus sudah kerjakan. Terima kasih Bapa, materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita menangisi keluarga kita, bawa mereka kepada Tuhan, membawa mereka kepada keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati.